tapi melaksanakan perintah undang-undang. Saya kira ini tidak perlu saya jelaskan secara detail karena teman-teman udah paham. Orang yang melakukan suatu perintah undang-undang, ya seyogianya itu sudah sewajarnya ya, itu alasan pembenar seperti itu. Yang penting intinya adalah berkenaan dengan hal tersebut ya, memang perbuatannya itu harus sesuai dengan ketentuan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Seperti itu. Kemudian berkenaan dengan kedudukan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Ada padakan di depan kah? Oh, mau cek kah? Mau cek kah? Mau fingerprint kah? Oh ya, nanti kalau ada WA ya. Oke. Nah, ya, oke. Ya, oke. Ya. Kemudian pasal 51 yaitu perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah dan berwenang. Perintahnya adalah perintah yang sah. Contoh, jurusita pengadilan melakukan penangkapan, penyitaan, penahanan yang sah yang dilakukan oleh kepolisian. Itu kan sebenarnya melanggar ketentuan tuh. Saya kira kita ini dilindungi hak kita untuk bebas kemana saja dan tidak boleh melarang orang bebas melakukan apapun selama itu tidak melanggar ketentuan aturan kan. Tiba-tiba orangnya ditangkap. Ya, itu kan sebenarnya tidak boleh, tapi karena ada ketentuan aturannya ya sehingga perbuatan itu dianggap menghapus pidana. Jadi salah satu syarat menghapus pidana itu adalah karena melaksanakan perintah dari atasan yang sah. Seperti itu. Saya kira juga ini tidak perlu saya terlalu panjang lebar ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua. Pasal 51 ayat 2, perintah yang dikeluarkan oleh pejabat atasan yang tidak berwenang. Jadi perintahnya tidak sah. Ya. Yang diperintah sama sekali tidak tahu bahwa perintah yang dikeluarkan itu adalah perintah yang tidak sah. Ya. Tapi dia tetap melakukannya. Karena kan dianggap ya perintahnya itu benar ya. Nah, kemudian dalam batas-batas lingkungan yang diperintahkan. Jadi apa yang dilakukannya itu memang normal adalah merupakan suatu bagian dari tanggung jawabnya. Contoh misalnya seorang bendahara yang mencarikan uang. Ya. Nah, bendahara ini punya kewenangan mencarikan uang maksimal 1 miliar. Dan dia betul mencarikan uang 1 miliar yang diperintahkan oleh pimpinannya. Padahal perintah itu sebenarnya tidak sah. Ya, tapi dia telah melakukannya. Selama sesuai dengan kewenangannya, perbuatan itu dilakukan, maka apa yang dilakukannya itu dianggap tidak bertentangan atau apa yang dilakukannya itu tidak ya, menjadi penghapus pidana. Melakukan perbuatan atas pemaknaan pemahaman diperintah oleh atasan yang dimana atasan tersebut perintahnya itu adalah sah. Ya. Nah, dan perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang tidak keluar daripada kewenangannya. Ya. Jadi apa yang menjadi beda halnya kalau misalnya tadi dia sudah diperintahkan sebenarnya tidak sah perintahnya itu, tapi dia melakukan perbuatan mencairkan uang 2 miliar padahal kewenangannya 1 miliar. Nah, berarti itu dia tetap perbuatan melanggar hukum dan itu tetap dapat dipidana. Ya. Nah, yang perlu dipahami berkenaan dengan kedudukan ini, syarat-syarat yang harus ada untuk mereka dapat dikatakan perbuatannya itu hapus pidananya adalah pertama, dia itu memiliki itikat baik bahwa apa yang diperintahkan kepadanya itu adalah sah. Padahal sebenarnya tadi tidak sah. Ya, jadi yang harus ada di dalam diri benak orang yang melakukannya itu, dia memahami bahwa perintah itu adalah perintah yang sah. Ya, sehingga dia melakukan perbuatan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat objektif. Pada kenyataannya perintah itu masuk dalam bidang tugas pekerjaannya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Memang tugasnya itu adalah untuk mencairkan uang. Kalau dia melakukan perbuatan di luar daripada mencairkan uang, yang seharusnya batasannya 10, tapi dia mengeluarkan 11, berarti itu sudah di luar. Tetap dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana atau dimintai pidana, atau tetap dapat dianggap sebagai tindak pidana. Jadi di sini sangat tergantung pada sikap batin dari penerima perintah. Apakah dia memang mengetahui perintah itu sah atau tidak? Kalau dia mengetahui itu perintahnya itu tidak benar, tapi dia melakukan, nah itu tetap dipidana. Tapi kalau dia tidak mengetahuinya, dia menganggap itu adalah hal yang benar, itikadnya baik dalam melakukan perbuatan itu, ya berarti itu dapat menjadi alasan untuk penodaan pidana. Seperti itu. Nah,